Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Jaki Lubis. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan software engineering part 3, yaitu dalam quality management. Mulai dari chapter 19 sampai dengan chapter 30. Baik, yang pertama itu pada chapter 19 itu ada quality concept. Nah, itu menjelaskan bahwa apa itu kualitas. Kita tahu kalau kualitas ketika kita melihatnya. Namun itu bisa menjadi hal yang sulit untuk didefinisikan. Tapi untuk software komputer, kualitas adalah sesuatu yang harus bisa didefinisikan. Apa saja langkahnya untuk mencapai kualitas tinggi? Sebuah software harus memiliki 4 kegiatan, yaitu proses dan praktik software engineering yang terbukti, kemudian manajemen proyek yang solid, kontrol kualitas yang komprehensif, dan adanya infrastruktur jaminan kualitas. Nah, bagaimana memastikannya? Kita harus melacak kualitas dengan memeriksa hasil dari semua kegiatan kontrol kualitas dan ukur kualitas dengan memeriksa kesalahan sebelum pengiriman atau cacat yang dirilis ke lapangan. Nah, dalam menu berikutnya itu ada software quality. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah software quality? Nah, yaitu proses perangkat lunak yang efektif diterapkan dengan cara menciptakan produk yang berguna, baik yang memberikan nilai terukur bagi mereka yang memproduksi dan mereka yang menggunakannya. Nah, ada definisi berfungsi untuk menekankan pada 3 poin penting berikut. Yang pertama itu ada an effective software process. Nah, menetapkan infrastruktur yang mendukung segala upaya untuk membangun produk perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, sebuah produk yang berguna atau useful product, memberikan fungsi, konten, dan fitur yang diinginkan oleh end user atau pengguna. Namun yang terpenting ialah memberikan aset ini dengan cara yang andal dan bebas dari kesalahan. Lalu yang ketiga itu by adding value atau menambahkan sebuah kualitas yang memberikan manfaat bagi organisasi dan komunitas. Pada sebelum berikutnya itu achieving software quality, yaitu kualitas software tidak muncul begitu saja. Nah, ini adalah hasil manajemen proyek yang baik dan praktik rekayasa perangkat lunak yang solid. Manajemen dan praktik diterapkan dalam konteks 4 aktivitas luas yang membantu tim perangkat lunak mencapai kualitas perangkat lunak yang tinggi. Metode rekayasa perangkat lunak, teknik manajemen proyek, tindakan kontrol kualitas, dan jaminan kualitas perangkat lunak. Yang pertama itu ada metode rekayasa perangkat lunak. Nah, ini harus memahami masalah yang harus dipecahkan dan juga mampu membuat desain yang sesuai dengan masalah sementara pada saat yang sama menunjukkan karakteristik yang mengarah ke perangkat lunak yang menunjukkan dimensi dan faktor kualitas. Yang kedua itu ada teknik manajemen proyek. Nah, ini implikasinya jelas jika satu, manajer proyek harus menggunakan estimasi untuk memverifikasi bahwa tanggal pengiriman dapat dicapai. Yang kedua, ketergantungan jadwal dipahami dan tim menolak godaan untuk menggunakan jalan pintas. Yang ketiga itu ada perencanaan risiko dilakukan sehingga masalah tidak terjadi. Berkembang biak kekacauan, kualitas perangkat lunak akan terpengaruh dengan cara yang positif. Yang ketiga itu ada kontrol kualitas. Nah, untuk mencakup serangkaian tindakan rekayasa perangkat lunak yang membantu memastikan bahwa setiap produk kerja memenuhi sasaran kualitasnya, model ditinjau untuk memastikan bahwa mereka lengkap dan konsisten. Kode dapat diperiksa untuk mengungkap dan memperbaiki kesalahan sebelum pengujian dimulai. Lalu ada terakhir yaitu jaminan kualitas, itu menetapkan infrastruktur yang mendukung metode software engineering yang solid, manajemen proyek yang rasional, dan tindakan kontrol kualitas. Semuanya sangat penting jika ingin membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Baik, kita lanjut ke chapter 20, yaitu review teknik. Apa itu review teknik? Tinjau teknis adalah mekanisme paling efektif untuk menemukan kesalahan di awal proses perangkat lunak.
Nah, apa saja langkahnya? Itu ada perencanaan, persiapan, penataan, penemuan, mencatat kesalahan, dan melakukan koreksi atau dilakukan di luar review, dan memverifikasi bahwa koreksi telah dilakukan dengan benar. Nah, bagaimana kita memastikannya? Yang pertama itu kita pilih jenis review yang harus sesuai dengan pengembangan kita. Ikuti pedoman yang mengarah pada ulasan yang berhasil. Jika alasan yang dilakukan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Nah, kita telah melakukannya dengan benar. Berikut ada cost impact of software defects. Nah, istilah ini adalah sinonim. Keduanya menyeratkan masalah kualitas yang ditemukan setelah perangkat lunak atau software dirilis ke end user atau pengguna akhir atau ke aktivitas kerja lain dalam proses perangkat lunak. Nah, pada bab sebelumnya kita menggunakan istilah kesalahan untuk menggambarkan masalah kualitas yang ditemukan oleh engineer atau software engineer sebelum perangkat lunak rilis ke pengguna terakhir. Nah, tujuan utama dari review teknik itu adalah untuk menemukan kesalahan selama proses sehingga tidak menjadi cacat. Dan manfaat nyatanya yaitu penemuan kesalahan lebih awal sehingga tidak menyebar ke langkah selanjutnya dalam proses software. Nah, selanjutnya ada defect amplification dan removal. Sebuah model defect application dapat digunakan mengilustrasikan pembuatan dan deteksi kesalahan selama tindakan desain dan pembuatan kode dari proses perangkat lunak. Model diilustrasikan secara skematis. Nah, dalam beberapa kasus, kesalahan yang melewati dari langkah sebelumnya diperkuat oleh faktor duplikasi X dengan pekerjaan saat ini. Subdivisi kotak mewakili masing-masing karakteristik ini dan presentasi efisiensi untuk mendeteksi kesalahan atau sebuah fungsi dari penelitian tinjauan. Selanjutnya ada Formal Technical Review atau FTR. Nah, tujuan FTR ini adalah mengungkapkan kesalahan dalam fungsi, logika, atau implementasi untuk setiap representasi software. Untuk yang kedua itu memverifikasi bahwa perangkat lunak yang ditinjau itu memenuhi syarat. Yang ketiga itu untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah direpresentasikan sesuai dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat itu untuk mencapai software yang dikembangkan secara seragam. Yang kelima, untuk membuat proyek lebih mudah dikelola. Selain itu, FTR berfungsi sebagai tempat pelatihan, memungkinkan engineer junior untuk mengamati pendekatan yang berbeda untuk analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak. FTR juga berfungsi untuk mempromosikan pencadangan dan kontinuitas karena jumlah orang tidak menjadi terbiasa dengan bagian perangkat lunak yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. FTR sebenarnya adalah kelas ulasan yang mencakup penelusuran dan inspeksi. FTR dilakukan sebagai rapat dan hanya berhasil jika direncanakan, dikendalikan, dan dihadiri dengan benar. Oke, kita lanjut ke chapter 21. Itu software quality assurance. Nah, apa itu software quality assurance? Yang pertama itu harus secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud saat Anda mengatakannya itu yaitu kualitas software. Yang kedua, membuat serangkaian aktivitas yang akan membantu memastikan bahwa setiap produk kerja software engineering menunjukkan kualitas yang tinggi. Yang ketiga itu melakukan kontrol kualitas dan kegiatan jaminan pada setiap proyek software. Yang keempat itu menggunakan metrik untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan proses perangkat lunak. Dan konsekuensinya kualitas di produk akhir. Nah, apa saja langkahnya? Penting untuk didefinisikan perangkat lunak pada sejumlah tingkat abstraksi yang berbeda. Setelah Anda memahami apa itu kualitas, tim perangkat lunak harus mengidentifikasikan serangkaian aktivitas SQA yang akan menyaring kesalahan dari produk kerja sebelum diteruskan.
Nah, bagaimana kita memastikannya? Temukan kesalahan sebelum itu menjadi cacat, yaitu bekerja untuk meningkatkan efisiensi penghapusan cacat, sehingga mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang harus dilakukan oleh tim perangkat lunak Anda. Oke, yang pertama itu ada SQA, Process and Product Characteristic. Untuk dilema ini adalah memahami persyaratan kualitas khusus untuk produk perangkat lunak dan kemudian memilih proses dan tindakan serta tugas SQA spesifik yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, standar CMMI dan ISO 9000 dari Software Engineering Institute adalah framework proses yang paling umum digunakan. Masing-masing mengusulkan sintaksis dan semantik yang akan mengarah pada penerapan praktik rekayasa perangkat lunak yang meningkatkan kualitas produk. Nah, adapun SQA text, goals, dan matrix. Nah, tugas SQA atau Institut Perangkat Rekayasa Perangkat Lunak rekomendasikan serangkaian kegiatan SQA yang membahas perencanaan jaminan kualitas, pengawasan, pencatatan analisis, dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan difasilitasi oleh kelompok SQA yang mempersiapkan rencana SQA, berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses software, meninjau aktivitas rekayasa perangkat lunak yang memverifikasi kepatuhan dan proses perangkat lunak yang ditentukan, mengaudit produk kerja software, memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. Yang terakhir itu mencatat setiap ketidakpatuhan dan melaporkannya kepada manajemen senior. Nah, sasaran, atribut, dan metrik. Nah, kegiatan SQA yang dijelaskan pada sebelumnya dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan yang pragmatis. Yang pertama itu persyaratan kualitas, yang kedua itu ada kualitas desain, yang ketiga itu ada kualitas kode, yang keempat itu ada aktivitas kontrol kualitas. Baik, kita lanjut ke chapter 22. Apa itu software testing strategies? Strategi untuk pengujian perangkat lunak menyediakan peta jalan atau roadmap yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari pengujian. Nah, kapan langkah-langkah ini direncanakan dan kemudian dilakukan, dan beberapa banyak usaha, waktu, dan sumber daya yang akan dilakukan diperlukan. Oleh karena itu, setiap strategi pengujian harus menggabungkan perencanaan pengujian, desain kasus pengujian, pelaksanaan pengujian, serta pengumpulan dan evaluasi data yang dihasilkan. Nah, apa saja langkahnya? Pengujian awal itu harus berfokus pada komponen atau sekelompok kecil komponen terkait dan menerapkan pengujian untuk mengungkap kesalahan dalam data dan logika pemrosesan yang telah enkapsulasi oleh komponen tersebut. Setelah komponen diuji, mereka harus diintegrasikan sampai sistem lengkap dibangun. Sebelum pengujian, Anda harus dapat menilai kelengkapan kasus pengujian dan tugas pengujian. Rencana dan prosedur pengujian yang efektif akan mengarah pada konstruksi perangkat lunak yang teratur dan penemuan kesalahan pada setiap tahap dalam proses konstruksi. Bagian pertama itu ada strategic approach to software testing. Nah, sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur. Semua memberi Anda template untuk pengujian dan semuanya memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Pertama itu umum untuk melakukan pengujian yang efektif. Pengujian dimulai pada tingkat komponen bekerja menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Yang ketiga, teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda dan pada titik waktu berbeda. Yang keempat itu pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Yang kelima itu pengujian dan debugging adalah kegiatan yang berbeda
tapi debugging harus diakomodasi dalam setiap strategi pengujian. Nah, selanjutnya ada strategic issues. Strategi pengujian perangkat lunak akan berhasil hanya ketika penguji perangkat lunak, yaitu yang pertama, menentukan persyaratan produk dengan terukur jauh sebelum pengujian dimulai, menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit, memahami pengguna perangkat lunak, dan mengembangkan profil untuk setiap kategori pengguna. Mengembangkan rencana pengujian yang menekankan pada pengujian siklus cepat, membangun perangkat lunak yang kokoh, menggunakan tinjauan teknis yang efektif, dan 7. Melakukan tinjauan teknis untuk menilai strategi pengujian dan kasus pengujian itu sendiri. Dan terakhir itu mengembangkan pendekatan peningkatan berkelanjutan untuk proses pengujian. Selanjutnya ada test strategies for web apps. Strategi pengujian web app mengadopsi prinsip untuk pengujian software. Nah, langkah-langkah berikut dirangkum pendekatan tersebut, yaitu model konten untuk web app, model antarmuka atau user interface, model desain untuk web app, dan antarmuka pengguna diuji untuk mengungkapkan kesalahan dalam mekanisme presentasi. Yang kelima, setiap komponen fungsional diuji nantinya. Nah, dan navigasi juga di seluruh arsitektur itu akan diuji. Web app juga diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Yang kedelapan, tes keamanan dilakukan dalam upaya mengeksploitasi kerentanan di web app atau di dalam lingkungannya. Yang kesembilan, kinerja dilakukan oleh. Kemudian yang ke-10, web app diuji oleh populasi end user yang dikontrol dan dipantau. Selanjutnya, test strategies for mobile apps. Nah, ini ada sifat unik untuk menuntut pertimbangan sejumlah pendekatan pengujian khusus. Pertama, pengujian pengalaman pengguna, pengujian kompatibilitas perangkat, kemudian pengujian kinerja, pengujian konektivitas, pengujian keamanan, dan pengujian di alam liar atau di lokasi. Yang terakhir itu pengujian sertifikasi. Oke, kita lanjut ke chapter 23, yaitu apa itu testing konvensional application. Testing menghadirkan dilema yang menarik bagi insinyur perangkat lunak yang pada dasarnya adalah orang yang konstruktif. Pengujian mengharuskan pengembang membuang praduga tentang kebenaran perangkat lunak yang baru saja dikembangkan dan kemudian bekerja keras untuk merancang kasus uji untuk merusak perangkat lunak. Nah, tujuan testing konvensional application itu merancang serangkaian kasus uji yang memiliki kemungkinan besar untuk menemukan kesalahan. Teknik-teknik ini memberikan panduan sistematis untuk merancang pengujian yang pertama itu menggunakan logika internal dan antarmuka dari setiap komponen perangkat lunak dan melatih domain input dan output program untuk mengungkapkan kesalahan dalam fungsi, perilaku, dan kinerja program. Nah, tujuan dari testing konvensional application itu tujuan utamanya dari design test case adalah untuk memperoleh serangkaian pengujian yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkapkan kesalahan dalam perangkat lunak. Nah, untuk mencapai tujuan ini, dua kategori berbeda dari teknik desain kasus uji digunakan, yaitu pengujian kotak putih dan pengujian kotak hitam. Nah, tes kotak putih atau white box fokus pada struktur kontrol program. Nah, uji kasus diturunkan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam program telah dieksekusi setidaknya sekali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah dilakukan. Nah, pengujian jalur dasar teknik white box memanfaatkan grafik program atau matriks grafik untuk mendapatkan serangkaian pengujian independen linear yang akan memastikan cakupan.
pengujian kondisi dan aliran data lebih lanjut, melatih program, dan pengujian loop melengkapi teknik white box lainnya. Dengan menyediakan prosedur untuk menjalankan loop dengan berbagai tingkat kerumitan. Selanjutnya ada tes black box atau kotak hitam yang dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal suatu program. Nah, teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi perangkat lunak, menurunkan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output dari suatu program dengan cara yang menyediakan cakupan pengujian menyeluruh. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke chapter 24 yaitu testing object oriented application. Apa itu testing object oriented application? Arsitektur perangkat lunak yang berorientasi objek menghasilkan serangkaian subsistem berlapis yang merangkum kelas-kelas yang berkolaborasi. Nah, masing-masing elemen sistem ini atau subsistem dan kelas melakukan fungsi yang membantu mencapai persyaratan sistem. Penting untuk menguji sistem pada berbagai level object oriented yang berbeda dalam upaya mengungkap kesalahan yang mungkin terjadi saat kelas berkolaborasi satu sama lain dan subsistem berkomunikasi lintas lapisan arsitektur. Ya. Tujuan testing object oriented application, tujuan keseluruhan pengujian berorientasi objek untuk menemukan jumlah kesalahan maksimum dengan upaya minimum identik dengan tujuan pengujian perangkat lunak yang konvensional. Tetapi strategi dan taktik untuk pengujian object oriented berbeda secara signifikan. Nah, pandangan pengujian diperluas untuk mencakup tinjauan persyaratan dan model desain. Selain itu, fokus pengujian menjauh dari komponen prosedural atau modul dan menuju kelas. Karena persyaratan object oriented dan model desain serta kode sumber yang dihasilkan atau source code digabungkan secara semantik. Pengujian dalam bentuk tinjauan teknis dimulai selama aktivitas permodelan. Untuk alasan ini, tinjauan model CRC, Object Relationship, dan Object Behavior dapat dilihat sebagai pengujian tahap pertama. Nah, apakah testing Object Oriented Application itu penting? Sebelum sampai ke pelanggan atau user dengan maksud khusus untuk menghapus semua kesalahan, sehingga pelanggan tidak akan mengalami frustasi yang terkait dengan produk kualitas rendah. Dan untuk menemukan kesalahan sebanyak mungkin, pengujian harus dilakukan secara sistematis dan kasus pengujian harus dirancang dengan menggunakan teknik disiplin. Selanjutnya, broadening the view of testing. Dengan menghilangkan atribut asing pada tahap ini, masalah berikut dan upaya tidak perlu dapat dihindari. Yang pertama itu subkelas khusus. Mungkin telah dibuat untuk mengakomodasi atribut atau pengecualian yang tidak diperlukan. Pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan subkelas yang tidak perlu telah dihindari. Yang kedua, salah tafsir definisi kelas dapat menyebabkan hubungan kelas yang tidak benar atau asing. Yang ketiga, perilaku sistem atau kelas-kelasnya mungkin tidak dapat dicirikan untuk mengakomodasi atribut asing. Nah, jika masalah tidak terungkap selama analisis dan disamarkan lebih lanjut, masalah berikut dapat terjadi atau akan dihindari karena tinjauan sebelumnya. Selama desain itu, alokasi kelas yang tidak tepat ke subsistem dan atau tugas dapat terjadi selama desain sistem. Yang kedua, pekerjaan desain yang tidak perlu dapat dikeluarkan untuk membuat desain prosedural untuk operasi yang menangani atribut asing. Yang ketiga, model perpesanan akan salah karena pesan harus dirancang untuk operasi yang tidak relevan. Oke,
Kita masuk ke chapter 25 yaitu testing web application. Apa itu testing web application? Kumpulan aktivitas yang terkait dengan satu tujuan, yaitu untuk mengungkapkan kesalahan dalam konten, fungsi, kegunaan web app, navigasi, performa, kapasitas, dan keamanan. Untuk mencapai hal ini, strategi pengujian yang mencakup ulasan dan pengujian yang dapat dijalankan dan diterapkan. Nah, tujuan untuk testing web app ialah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas web app dengan tujuan menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus ini pada fungsi, struktur, kegunaan, navigasi, kinerja, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Pertama itu ada test planning. Nah, rencana pengujian web app dikembangkan dan mengidentifikasi langkah-langkah pengujian produk kerja, misalnya kasus pengujian dan mekanisme untuk evaluasi hasil pengujian. 7 langkah pengujian dilakukan: pengujian konten, pengujian antarmuka, pengujian navigasi, pengujian komponen, pengujian konfigurasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Nah, content testing berfokus pada berbagai kategori konten. Nah, tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan semantik dan sintaksis yang memengaruhi keakuratan konten. Yang kedua itu ada komponen testing, melatih konten dan unit fungsional dalam web app. Selanjutnya ada user interface testing, menjalankan mekanisme interaksi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan web app dan memvalidasi aspek estetika antarmuka. Nah, tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan yang dihasilkan dari mekanisme interaksi yang diterapkan dengan buruk atau dari kelalaian, ketidakkonsistenan, atau ambiguitas dalam semantik antarmuka. Selanjutnya ada navigation testing, menerapkan kasus penggunaan yang diturunkan sebagai bagian dari aktivitas pemodelan. Dalam desain kasus pengujian yang menerapkan setiap skenario penggunaan terhadap desain navigasi, mekanisme navigasi diuji untuk memastikan bahwa setiap kesalahan yang menghambat penyelesaian kasus penggunaan diidentifikasi dan diperbaiki. Selanjutnya ada configuration testing, berupaya mengungkap kesalahan dan atau masalah kompatibilitas yang khusus untuk lingkungan klien atau server tertentu. Nah, tes kemudian dilakukan untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan setiap kemungkinan konfigurasi. Selanjutnya ada security testing, itu menggabungkan serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan di web app dan lingkungannya. Tujuannya adalah menemukan celah keamanan. Dan selanjutnya performance testing, mencakup serangkaian pengujian yang dirancang untuk menilai waktu respon dan keandalan web app karena tuntutan peningkatan kapasitas sumber daya dari sisi server. Baik, selanjutnya kita ke chapter 26 yaitu testing mobile apps. Nah, apa itu testing mobile apps? Yaitu kumpulan aktivitas yang terkait dengan satu tujuan, mengungkap kesalahan dalam konten, fungsi penggunaan mobile app, kemampuan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan. Untuk mencapai hal ini, strategi pengujian yang mencakup ulasan dan pengujian yang dapat dijalankan dan diterapkan.
Tujuan dari mobile apps yaitu untuk melatih setiap dimensi kualitas mobile app dengan maksud untuk menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian ini juga berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur, penggunaan konteks, kemampuan navigasi, performa, manajemen daya, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Dari kanan, CEO perusahaan konsultan aplikasi seluler AppSpark memposting rekomendasi berikut untuk menguji mobile apps. Nah, yang pertama itu adalah pengujian konseptual, yang kedua itu pengujian unit dan sistem, yang ketiga pengujian pengalaman pengguna. Pengujian konseptual itu mendapatkan masukan dari calon pengguna mobile app sebelum memulai pengembangan, membantu memastikan bahwa tidak ada fitur yang tidak perlu disertakan dan tidak ada fitur yang penting yang terlewatkan. Yang kedua itu yaitu pengujian unit dan sistem, yaitu menerapkan pengujian unit dan sistem reguler mengakomodasi aplikasi, perangkat lunak, maupun yang berisi banyak komponen dan berinteraksi dengan jaringan. Yang ketiga, pengujian pengalaman pengguna melibatkan pengguna nyata di awal proses pengembangan, memastikan bahwa pengalaman yang diberikan sesuai dengan harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingannya. Yang keempat itu ada pengujian stabilitas, memastikan bahwa mobile app tidak mogok karena tidak kompatibel dengan jaringan atau layanan web. Yang kelima, pengujian konektivitas, menguji akses ke semua komponen penting dan sumber daya web sangat penting untuk memastikan mobile app memanfaatkan konteks dengan tepat. Pengujian kinerja, menguji kemampuan mobile app untuk memenuhi persyaratan dan fungsinya. Yang ketujuh, pengujian kompatibilitas perangkat, verifikasi bahwa mobile app berjalan dengan benar di semua perangkat yang ditargetkan. Yang kedelapan, pengujian keamanan, yaitu memastikan mobile app memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingannya. Yang terakhir, pengujian sertifikasi, memeriksa apakah mobile app memenuhi standar yang ditetapkan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. Oke, kita masuk ke chapter 27, yaitu Security Engineering. Apa itu Security Engineering? Nah, keamanan itu merupakan prasyarat penting untuk faktor kualitas perangkat lunak seperti integritas, ketersediaan, keandalan, dan keamanan. Dengan menggunakan analisis ancaman, Anda dapat membatasi kontrol yang diperlukan untuk mengurangi paparan yang dihasilkan saat serangan mengeksploitasi kerentanan sistem. Dalam pengertian paling sederhana, keamanan perangkat lunak menyediakan mekanisme yang memungkinkan sistem perangkat lunak melindungi asetnya dari serangan. Selanjutnya ada manajemen risiko keamanan. Nah, ini berkaitan dengan menilai dampak dari kemungkinan ancaman dan menurunkan persyaratan keamanan untuk meminimalkan kerugian kritis. Desain untuk keamanan melibatkan pembuatan arsitektur sistem yang meminimalkan pengenalan kerentanan yang diketahui. Software engineer harus menggunakan teknik untuk mencegah serangan, menolak serangan, dan pulih atau recovery dari serangan
sebagai sarana untuk mengurangi dampak kerugian. Nah, selanjutnya ada pemodelan keamanan. Pemodelan itu adalah proses penting untuk menentukan dan menganalisis persyaratan. Model keamanan adalah deskripsi formal dari sistem software kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan memberikan definisi keamanan sistem yang menangkap persyaratan keamanan utamanya dan juga berisi aturan yang menjelaskan bagaimana keamanan harus ditegakkan selama operasi sistem. Model keamanan dapat direpresentasikan menggunakan teks atau formalisme grafis. Nah, terlepas dari representasinya, model keamanan perlu menangkap item tersebut atau berikut di bawah ini, yaitu 1. Tujuan kebijakan keamanan. 2. Persyaratan keamanan antarmuka eksternal. Yang ketiga, persyaratan keamanan perangkat lunak atau operasi, dan spesifikasi yang menjelaskan model korespondensi sistem. Oke, selanjutnya kita ke chapter 28, yaitu formal modeling dan verification. Nah, terdapat dua metode software engineering tingkat lanjut, yaitu clean room software engineering, yaitu menekankan verifikasi sistematis kebenaran sebelum konstruksi program dimulai, dan sertifikasi keandalan perangkat lunak sebagai bagian dari aktivitas pengujian. Yang kedua, metode formal, menggunakan teori himpunan dan notasi logika untuk membuat pernyataan fakta yang jelas yang dapat dianalisis untuk meningkatkan atau membuktikan kebenaran dan konsistensi. Intinya untuk kedua metode ini adalah pembuatan perangkat lunak dengan tingkat kegagalan yang sangat rendah. Nah, adapun itu clean room software engineering itu menggunakan representasi struktur kotak yang merangkum sistem atau beberapa aspek dari sistem pada tingkat abstraksi tertentu. Verifikasi kebenaran diterapkan setelah desain struktur kotak selesai. Nah, setelah kebenaran diverifikasi untuk setiap struktur kotak, pengujian menggunakan statistik dimulai. Berikut untuk gambarnya. Nah, pada gambar sebelah kiri, urutan tugas clean room untuk setiap kenaikan diilustrasikan pada gambar, dan tugasnya sebagai berikut. Increment planning, yaitu sebuah rencana proyek yang mengadopsi strategi incremental dikembangkan. Fungsi setiap penambahan, ukuran diproyeksikan, dan jadwal pengembangan ruang bersih dibuat. Lalu untuk requirement gathering, yaitu menggunakan teknik yang lebih rinci tentang persyaratan tingkat pelanggan untuk setiap kenaikan yang dikembangkan. Kemudian ada box structure specification, metode spesifikasi yang memanfaatkan struktur kotak digunakan untuk menggambarkan spesifikasi fungsional. Selanjutnya ada formal design, dengan menggunakan pendekatan struktur kotak, desain ruang bersih adalah perluasan spesifikasi yang alami dan mulus. Selanjutnya ada correctness verification, yaitu tim clean room akan melakukan serangkaian aktivitas verifikasi kebenaran yang ketat pada desain dan kode. Lalu selanjutnya ada code generation, inspection, and verification. Spesifikasi struktur kotak direpresentasikan dalam bahasa khusus, diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya ada statistical test planning,
Itu penggunaan yang diproyeksikan dari perangkat lunak untuk dianalisis dan rangkaian kasus uji yang menggunakan distribusi probabilitas. Penggunaan direncanakan dan dirancang. Selanjutnya ada statistical use testing, yaitu teknik penggunaan statistik mengeksekusi serangkaian tes yang berasal dari sampel statistik. Distribusi probabilitas yang dicatat sebelumnya. Nah, dari semua kemungkinan eksekusi program oleh semua pengguna dari populasi yang ditargetkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada certification. Setelah verifikasi, inspeksi, dan pengujian penggunaan selesai, dan semua kesalahan telah diperbaiki, peningkatan dinyatakan siap untuk integrasi. Nah, selanjutnya ada metode formal. Menerjemahkan persyaratan perangkat lunak menjadi representasi yang lebih formal dengan menerapkan mutasi dan heuristik himpunan untuk menentukan varian data, status, dan operasi untuk fungsi sistem. Konsep dasar yang mengatur metode formal adalah data invarian, yaitu kondisi yang benar selama eksekusi sistem yang berisi kumpulan data. Keadaan, representasi dari mode perilaku sistem yang dapat diamati secara eksternal atau dalam Z dan bahasa terkait. Data tersimpan yang diakses dan diubah oleh sistem. Dan operasi suatu tindakan yang terjadi dalam suatu sistem dan membaca atau menulis data ke suatu keadaan. Operasi dikaitkan dengan dua kondisi, yaitu prasyarat dan kondisi akhir. Oke. Kita selanjutnya ke chapter 12, yaitu ada software configuration management. Nah, apa itu software configuration management? Itu SCM, disebut dengan manajemen perubahan, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk kerja yang cenderung berubah, membangun hubungan di antara mereka, menentukan mekanisme untuk mengelola versi berbeda dari produk kerja ini, mengendalikan perubahan dikenakan, dan mengaudit, melaporkan perubahan yang dilakukan. Nah, SCM adalah kegiatan payung yang diterapkan di seluruh proses perangkat lunak, karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Nah, aktivitas SCM dikembangkan untuk mengidentifikasi perubahan, mengendalikan perubahan, memastikan bahwa perubahan diterapkan dengan benar, dan melaporkan perubahan kepada orang lain yang mungkin berkepentingan. Tujuan dari Software Configuration Management atau SCM itu mengidentifikasi, mengontrol, mengaudit, dan melaporkan modifikasi yang selalu terjadi saat perangkat lunak atau software yang sedang dikembangkan dan setelah dirilis ke user atau pengguna atau pelanggan. Proses manajemen konfigurasi perangkat lunak mendefinisikan serangkaian task ataupun tugas yang memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi semua item yang secara kolektif menentukan konfigurasi perangkat lunak. Yang kedua itu untuk mengelola perubahan pada satu atau lebih item ini. Tujuan yang ketiga itu untuk memfasilitasi pembangunan berbagai versi aplikasi. Dan yang keempat, untuk memastikan bahwa kualitas perangkat lunak atau software mempertahankan seiring dengan perkembangan konfigurasi dari waktu ke waktu.
masuk ke chapter 30, yang chapter terakhir, yaitu product matrix. Nah, apa itu product matrix? Matrix produk itu membantu engineer atau software engineer mendapatkan wawasan tentang desain dan konstruksi perangkat lunak yang mereka bangun dengan berfokus pada atribut produk kerja, rekayasa perangkat lunak yang spesifik dan terukur. Metrik produk memberikan dasar dari mana analisis desain, pengkodean, dan pengujian dapat dilakukan secara lebih objektif dan dinilai secara lebih kuantitatif. Nah, produk matrix, pengukuran adalah proses di mana angka atau simbol diberikan pada atribut entitas di dunia nyata, sedemikian rupa untuk mendefinisikannya sesuai dengan aturan yang didefinisikan secara jelas. Nah, adapun proses pengukuran yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk menurunkan perangkat lunak atau ukuran software dan matriks yang sesuai untuk direpresentasi software yang sedang dipertimbangkan. Nah, selanjutnya data yang diperlukan untuk menurunkan matriks yang dirumuskan itu dikumpulkan. Setelah dihitung, metrik yang sesuai dianalisis berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dan data sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, hasil analisis ditafsirkan untuk mendapatkan wawasan tentang kualitas perangkat lunak dan hasil interpretasi mengarah pada modifikasi persyaratan dan model desain, kode sumber atau kasus uji. Dalam beberapa kasus ini juga menyebabkan modifikasi proses perangkat lunak itu sendiri. Nah, adapun prinsip dalam karakteristik dan validasi metrik. Yang pertama itu metrik harus memiliki sifat matematika yang diinginkan. Artinya nilai metrik harus berada dalam rentang yang bermakna, misalnya 0 hingga 1, di mana 0 itu benar-benar berarti tidak ada, dan 1 menunjukkan nilai maksimum, dan 0,5 itu mewakili titik tengah. Selain itu, metrik yang dianggap berada pada skala rasional tidak boleh terdiri dari komponen yang hanya diukur pada skala ordinal. Ketika metrik mewakili karakteristik perangkat lunak yang meningkat ketika sifat positif muncul atau menurun ketika sifat yang tidak diinginkan ketemui, nilai metrik harus meningkat atau menurun dengan cara yang sama. Nah, setiap metrik harus divalidasi secara empiris dalam berbagai konteks sebelum dipublikasikan atau digunakan untuk membuat keputusan. Metrik harus mengukur faktor minat terlepas dari faktor lainnya. Nah, itu harus meningkatkan ke sistem besar dan bekerja dalam berbagai bahasa pemrograman dan domain sistem. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih setelah menonton.